Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Ya, ketemu lagi bersama saya Kak Yordan dan juga Kak Ardan. Di sini akan menemani dan memandu kalian dalam pendadaran anak secara online di kanal YouTube GKJ Intan Kusuman. Dan sebelum kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan serta mempersiapkan diri kita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman-Mu, Berita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan dari awal firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya, sebelum bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kak Yordan hantarkan. Puji syukur Tuhan, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang setia, selalu menolong kami, selalu merawat kami, dan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk beraktivitas, untuk bersekolah, dan kiranya di waktu Tuhan yang indah ini kami boleh bersama-sama
mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami untuk menghadap meja perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya apa yang menjadi persiapan kami dapat membuat kami semakin beriman kepada Engkau, semakin takut akan Engkau, dan lebih taat di dalam Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut akan kehendak-Mu, dan terlebih lagi Tuhan, anak-anak-Mu yang terkasih dapat melaksanakan kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ya kembali bersama Kak Irdan di sini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk kembali mempersiapkan diri kita, hati kita, dan hidup kita, terkhusus dalam persiapan kita menghadap meja perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan dan juga keluarga. Nah, kali ini kita akan bersama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 16 hingga 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kak Irdan bacakan ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa sebab. Manusia diciptakan dan diberikan kebebasan untuk memilih. Manusia diciptakan bukan seperti robot yang hanya menuruti perintah. Akan tetapi manusia juga bisa menentukan pilihannya sendiri. Maka dari itu Tuhan Allah memberikan kebebasan untuk kita semua, termasuk adik-adik semua, berikan kebebasan. Dan di contoh kisah yang kita baca ini, adik-adik juga pasti tahu Tuhan Allah berfirman untuk Adam dan Hawa, di mana manusia pertama diberikan kebebasan yang sangat luas oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah. Akan tetapi kebebasan untuk menentukan pilihan malah mereka selewengkan, karena mereka diberikan seluruh kebebasan untuk mengolah yang ada di Taman Eden. Tuhan Allah hanya memberikan satu perintah untuk jangan makan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan yang jahat. Akan tetapi, ya, Adam dan Hawa melanggar larangan itu dan memilih untuk memakan buah itu. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kisah dari Adam dan Hawa ini kiranya juga dapat menjadikan perenungan bagi kita semua, terkhusus adik-adik yang ada di rumah. Walaupun masih kecil, walaupun belum dewasa, tapi adik-adik pasti juga pernah dihadapkan dengan pilihan. Dan Tuhan Allah juga membebaskan kita untuk memilih, karena kita punya akal budi. Manusia bisa menentukan baik dan benar, ya, baik benar atau baik dan buruk, benar dan salah, seperti itu. Kita sebagai adik-adik juga bisa menentukan pilihan, mau belajar atau mau bermalas-malasan, mau menaati perintah orang tua atau membantahnya, seperti itu. Kita diberikan banyak pilihan dalam hidup kita. Akan tetapi kita harus belajar dari kisah Adam dan Hawa ini, karena Allah memberikan pilihan atau kebebasan itu semata-mata untuk menguji ketaatan kita, untuk menguji sejauh mana iman kita bekerja kepada Tuhan. Nah, di momen kita akan bersama-sama menghadap meja perjamuan ini, kita juga dihadapkan dengan sebuah ketaatan, pilihan
untuk mengikuti atau tidak, pilihan untuk mengikuti pendadaran atau tidak, pilihan untuk mengikuti perjamuan atau tidak. Sebagai anak Tuhan yang baik, anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kita harus memilih untuk mengikuti semua itu, karena itu adalah bagian dari ketaatan kita. Dan ketaatan ini harus selalu kita pupuk, harus selalu kita bina semenjak kecil. Sejak adik-adik kecil harus melatih ketaatan ini, karena ketaatan ini sangat berguna dalam kehidupan kita dan dapat melatih kita untuk memilih sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Itu perenungan kita hari ini. Dan sebelum menghadap meja perjamuan, Kak Yordan akan membacakan pratelaan perjamuan kudus atau pendadaran online untuk anak-anak semua. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah diwartakan bahwa besok hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024 akan dilayankan perjamuan kudus di GKJ Danukusuman bersama keluarga. Perjamuan kudus yang akan kita terima adalah bentuk cinta dan pemeliharaan Tuhan atas kita semua, yaitu dengan memberi makanan dan minuman bagi kita. Tuhan Yesus berkenan mengorbankan dirinya dengan disalibkan agar kita semua diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian kekal. Oleh sebab itu, perjamuan kudus menjadi cara bagi anak-anak semua untuk mengingat sengsara dan kematian Tuhan Yesus demi keselamatan anak-anak semua. Agar perjamuan kudus mendatangkan berkat bagi anak-anak dan iman anak-anak semakin tumbuh berkembang, maka anak-anak disilakan untuk mendengarkan hal-hal berikut ini. 1. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua, sehingga Tuhan Yesus berkenan menjalani penderitaan sampai kematiannya di kayu salib, agar anak-anak semua dibebaskan dari kuasa dosa. 2. Makan dan minum bersama dalam perjamuan kudus di gereja adalah tanda bahwa anak-anak semua menjadi anggota kerajaan surga. 3. Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak terhubung dengan kesempurnaan segala sesuatu, yaitu di surga. 4. Perjamuan kudus yang akan diterima anak-anak kiranya menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih untuk firman yang Kau berikan kepada kami sebagai pengingat kami untuk selalu taat di dalam Tuhan, untuk selalu memilih yang terbaik yang berkenan bagi Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup taat di dalam Engkau, agar kami selalu dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan di momen ini izinkan kami mempersiapkan diri dan hati kami menghadap meja perjamuan di GKJ Danukusuman bersama-sama dengan keluarga kami sebagai bentuk perayaan ungkapan syukur kami atas cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan dimanapun kami berada. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu yang semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, itu tadi renungan firman Tuhan yang membuat kita mempersiapkan diri untuk menghadap meja perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan besok hari Minggu tanggal 4 Februari tahun 2024. Dan kiranya setelah ini adik-adik semua juga dapat mempersiapkan diri dengan baik
dan dapat mengikuti perjamuan kudus bersama. Dan Kak Irdan juga ingatkan lagi untuk jangan lupa mengisi Google Form karena kalian sudah melihat dan mengikuti pendadaran online ini. Nanti akan disebarkan melalui grup-grup sekolah minggu masing-masing. Jangan lupa ya. Oke, karena waktu kita terbatas dan inilah akhir perjumpaan kita. Sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semua ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.